mitra kebajikan, selamat berjumpa dengan saya Bambang Eko Prasetyo, pencerita relief Candi Borobudur. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sambula Sotisena. Bagaimana cerita Sambula Sotisena ini? Ayo ikuti. Namun catat dulu, jika nanti suatu saat para mitra kebajikan berkunjung ke Candi Borobudur, cermati relief Avadana panel 61 sampai dengan panel 63. Demikian kisahnya. Hari itu, seluruh warga kerajaan sungguh sangat bersukaria karena mereka memperoleh kabar bahwa sang putra mahkota Pangeran Sotisena menikah dengan seorang gadis yang bernama Sambula. Sambula nan dikenal sebagai pribadi yang bajik, pribadi yang bijak, dan pasti ia adalah seorang putri yang sangat cantik dan jernih pemikiran maupun hatinya. Bakal layak kalau ia menjadi istri Pangeran Sotisena. Dan pasti tak lama setelah Pangeran Sotisena menikah, ia memiliki seorang istri. Tak lama kemudian ia akan dilantik menjadi seorang raja, menggantikan ayahanda. Namun apa yang terjadi? Beberapa hari setelah pesta pernikahan itu usai, Pangeran Sotisena didapati sakit dan ia menyandang sakit kusta. Semua gempar. Semua bertanya-tanya mengapa Pangeran Sotisena menyandang sakit kusta. Berita itu segera tersebar. Seluruh warga kerajaan mengetahui bahwa sang pangeran berpenyakit kusta. Pada suatu malam, pangeran menyampaikan kepada istrinya, Sambula, istriku, malam ini juga aku akan meninggalkan kerajaan. Malam ini juga aku akan menuju ke tengah hutan. Aku malu, istriku, dengan keadaanku seperti ini. Dan engkau tinggallah di kerajaan. Jika perlu, engkau bisa menikah lagi dengan kesatria yang ada di kerajaan ini. Aku tinggalkan kau. Namun Sambula dengan tegas menjawab, tidak, Sotisena, suamiku, bagaimanapun keadaanmu, aku tetap mencintaimu. Izinkan aku mengikutimu, meninggalkan kerajaan dan menuju ke tengah hutan. Begitu kata Sambula. Dan mereka malam hari itu meninggalkan kerajaan di tengah malam menuju ke dalam hutan. Mereka hidup di sebuah gubuk dan Sambula demikian setia menemani Sotisena
merawatnya. Ia menyediakan segala makanan dan minuman. Ia memandikan, ia mengobati dengan akar-akaran dedaunan yang ada di dalam hutan. Sutisena sangat bahagia didampingi istrinya Sambula yang demikian setia tanpa batas. Pada suatu hari ketika Sambula mencari akar-akaran, mencari sayur, mencari buah di tengah hutan, ia dikejutkan oleh suara besar dan kasar. "Hei perempuan jelita, siapakah engkau?" Ternyata ada seorang yaksa yang mendekati putri Sambula. "Yaksa, aku Sambula, istri Pangeran Sutisena." "Kau, percuma kau mengatakan istri seorang pangeran, tapi kau sekarang berada di tengah hutan." "Yaksa, aku di sini merawat suamiku yang sakit. Jangan engkau mengganggu aku," kata Sambula. Aku tidak mengganggu Tuan Putri. Aku tidak mengganggumu cantik. Aku menawarimu untuk hidup lebih baik daripada menungguin seorang suami yang sakit di tengah hutan. Aku akan membawamu pulang dan engkau akan kujadikan istriku yang ke-401. Bagaimana? Apapun yang kau minta, apapun yang kau harapkan, aku akan memenuhimu. Aku akan menyediakan itu semua bagi kamu. Tidak, Yaksa. Ketika yaksa itu dengan tangan besar dan kasarnya memegang tubuh Sambula hanya bisa mengatakan, "Dewa, tolonglah aku." Dan seketika itu Sakra hadir di tengah hutan, mendekati kedua orang itu, yaksa dan Sambula. Ia melepaskan Sambula dari cengkeraman yaksa dan ia mengatakan kepada yaksa itu, "Engkau akan kukurung di dalam gua dan kubelenggu kakimu, dan kau tidak lagi bisa mengganggu siapapun di dunia ini." Begitu kata Sakra. Sontak saat itu Sakra membawa yaksa ke dalam gua dan membelunggunya di sana sampai akhir hayatnya. Seketika itu pula Sakra menghilang kembali ke kerajaan para dewa. Sambula masih dengan hati yang sedih tertatih-tatih ia pulang. Sesampai gubuk ia menceritakan kepada suaminya bahwa dia mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan. Tapi justru Sutasena tidak percaya pada istrinya. "Saya yakin bahwa engkau Sambula yang memulai menggoda orang yang mendatangimu itu. Memang banyak di tengah hutan ini penjahat." "Tidak, suamiku. Tidak. Aku tidak mengikuti kehendak orang itu." "Ya udah, silakan istirahat saja." "Baik, suamiku, engkau akan kurawat. Aku berharap engkau sembuh dari sakit ini." Nah, begitulah Sambula dicurigai oleh Sutisena, namun ia tetap sangat mencintai dan merawat dengan baik sampai akhirnya Sutisena sembuh dari sakitnya. Mereka kembali ke kerajaan dan Sutisena dinobatkan sebagai raja menggantikan ayahanda.
perjalanan kemudian sangat menyesakkan hati Sambula. Ketika ia mengandung, ketika ia menjelang melahirkan anak, justru ia mendengar bahwa suaminya hari-harinya hanya diisi dengan mencari selir dan selir. Sambula sangat bersedih. Setelah anaknya lahir, ia memandangi anak dengan mata jernihnya. Di depan anak laki-laki yang baru lahir itu, Sambula berdoa, semesta telah kubasahi dunia ini dengan cairan tubuh. Air ketuban moga menjadikan anakku ini mencintai kehidupan. Anakku, darah ibu, semoga memberimu semangat. Air susu ibu, semoga menuntun langkahmu. Keringat dan air mata ibu, semoga tidak sia-sia anakku. Semoga dunia menjadi lebih baik dengan kehadiranmu. Dan sesaat itu, sang raja tua, Ayahanda Sotisena, hadir mendekati Sambula. Ia sangat mencurigai keadaan Sambula. Kenapa setelah melahirkan ini dia begitu kurus, matanya cekung, menandakan demikian dia sengsara. Lalu sang ayah menanya kepada menantunya itu, apa yang terjadi anakku? Dan Sambula menceritakan semuanya. Akhirnya sang raja menyampaikan kepada Sambula, bersabarlah, bersabarlah engkau. Sang raja meninggalkan Sambula, kemudian ia memanggil Sutisena dan akhirnya bertanya kepada Sutisena, apakah betul ini yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kalian? Sutisena tidak bisa menjawab lain kecuali dia menunduk dan mengangguk. Sutisena, aku tahu segalanya dan sekarang keputusan ada di tanganmu. Engkau mencintai istri dan anakmu sepenuh hati, sepenuh jiwa. Silakan memerintah di kerajaan ini. Tetapi jika engkau tidak bersedia pergi dari kerajaan ini, saat ini pula tinggalkan kami. Sutisena terdiam dan pelan-pelan ia memandang ayahnya. Maaf Ayahanda, saya akan mengikuti nasihat Ayahanda. Akhirnya Sutisena menemui istrinya, menimang anaknya, dan pada hari-hari berikut mereka nampak semakin saling mencintai, memerintah kerajaan dengan baik. Seluruh warga kerajaan semakin gembira, sejahtera, dan bahagia. Sutisena mendampingi istrinya, mendidik anak-anaknya, memimpin rakyatnya sampai akhir hayatnya. Demikianlah kawan-kawan cerita Sambula Sutisena. Terima kasih atas perhatian para sahabat. Sampai jumpa pada kisah-kisah berikut. Masih tetap kita cermati bersama kisah relief Candi Borobudur. Rahayu.